Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satiza sekalian, di sini Ana akan menyampaikan cara mengisi analisis butir soal dari aplikasi yang sudah Ana buat. Untuk saat ini baru 3 aplikasi yang mudah-mudahan ini memudahkan satiza sekalian untuk melengkapi administrasi guru. Ketika kita akan mengisi analisis butir soal, dipastikan soal yang kita buat atau naskah soal yang sudah kita siapkan itu sudah diujikan, sudah dikerjakan oleh santri atau siswa. Barulah kita bisa mengisi analisis butir soalnya. Nah, di sini kalau kita klik analisis butir soal pada tautan ini akan diarahkan ke Google Drive yang isinya ada 3 kelas atau 3 analisis butir soal berdasarkan kelas masing-masing. Kita coba di kelas 7A. Di kelas 7A ini yang pertama ditampilkan di sini adalah identitas. Silakan dicek. Jika sudah sesuai, lewatkan saja. Jika belum, silakan diperbaiki. Baik, Ana akan coba pelajaran PAI. Baik, di sini di paling atas ada skor maksimal pilihan ganda 25 didapat dari 1 poin per butir soal dikali dengan jumlah soal 25, maka 25 1 kali 25 sama dengan 25. Skor maksimal uraian ada 17 didapat dari sini ya. Coba ini kita hapus. Nah, jadi 0. Kita isi lagi, misalnya kita mau 3 semua. Ini tentunya bukan iseng-iseng ya, saudara sekalian. Ini sudah kita tentukan ketika kita menulis soal. Sudah kita tentukan ketika kita menulis soal. Jadi ini sudah ada terlebih dahulu ya. Nah, misalnya Anda coba di sini 3 semua. Lalu persentasenya jadi 63 dan 38 bobot soalnya. 63 berbanding 38. Baik, bagaimana kalau kita mau menggenapkan jadi 60 berbanding 40? Maka kita tingkatkan bobot soal untuk soal uraian. Misalnya di sini tadinya 3 jadi 4. Nah, jadi 60 berbanding 40. Kemudian di sini ada total skor maksimal 42 dapat dari 25 tambah 17. Ini yang jadi acuan nanti untuk nilai akhir. Nilai akhir itu total skor PG ditambah dengan uraian dibagi dengan total skor maksimal. Jadilah nilai akhir. Kalau di atas sama dengan KKM maka akan tuntas. Jika di bawah KKM maka tidak tuntas. Jumlah soal ini otomatis atau dari jumlah soal yang kita siapkan 25 tambah 5 sama dengan 30. Lalu kita masuk ke tabel bawahnya, ada nama siswa, nama panggilan untuk memudahkan kita mengisi. Oke, lanjut. Di soal pilihan ganda di sini ada nomor soal, ada kunci jawaban. Silakan ditulis kunci jawabannya. Lalu jawaban siswa. Untuk memudahkan kita atau mempercepat kita menganalisis, sebaiknya Anda sarankan tulislah dulu di aplikasi ini, jadi tanpa koreksi manual. Tulislah di sini, baru kita koreksi manual. Misalnya di sini jawaban siswa, misal nomor 1 benar A, nomor 2 A, nomor 3 ternyata dia jawab C, nomor 4 D, nomor 5 B. Nah, dari 5 soal ini ada 2 yang benar. Nah, akan muncul di sini kedua poinnya atau skornya. Kita coba lagi nomor 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal dan jawaban benar itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini silakan diubah berdasarkan kunci jawaban masing-masing soal yang sudah kita buat. Lalu soal uraian ini dituntaskan sampai selesai. Soal uraian ini bukan seperti soal pilihan ganda. Jadi soal uraian ini kita tulis skor yang diperoleh siswa. Misalnya nomor 1 setelah kita koreksi ternyata mumtaz nilainya. Kita tulis 4 di sini. Nomor 2 ternyata ada yang kurang tepat, maka kita
misalnya bisa setengah, setengah itu berarti 2 dari 4 ini, 4, setengah dari 4 ini berarti 2. Lalu nomor 3 ternyata ada yang kurang tepat menurut kita, jadi kita tulis misalnya 2 atau 1 ya. Dan seterusnya, misalnya nomor 2 ternyata nomor 5 salah ya, atau berdasarkan penilaian kita, atau anak-anak tidak menjawab misalnya, kita tulis 0 ya. Maka skornya di sini 10, 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 10. Dapatlah nilai akhirnya 36, tidak tuntas ya. Karena ini belum selesai, jadi tuntaskan dulu biar kelihatan nilainya. Baik, selanjutnya di bagian bawah di sini ada jumlah benar dari tiap butir soal. Setelah siswa dalam satu kelas menjawab semua, maka akan muncul di sini jumlah benarnya per butir soal. Ini tidak perlu diisi, tingkat kesukaran juga tidak perlu, kategori soal akan otomatis muncul mudah, sedang, atau sukar. Dan di bawah ini rekapitulasinya dari soal yang kita sajikan, mudahnya ada berapa, sedangnya ada berapa, sukarnya ada berapa dari jumlah soal yang kita sajikan. Dan persentasenya juga akan kelihatan di sini. Lalu juga di sini untuk secara klasikal jumlah siswa yang tuntas coba dihitung. Kalau 80% secara klasikal artinya bisa dikatakan berhasil. Kalau kurang dari itu bisa dikatakan kurang berhasil ya. Untuk soal-soal yang sukar ya, ini bisa kita revisi di lain waktu ketika kita menyajikan soalnya, atau tidak usah dipakai soalnya ya. Untuk soal yang kalau persentase soal yang kita sajikan lebih banyak mudahnya, artinya di sini ada tanda tanya ya. Maka dari itu sebenarnya harusnya ideal ya persentasenya di sini, mungkin bisa 2, 3, 2, 5, 3 mungkin ya, 20% mudah, 50% sedang, 30% sukar ya, seperti itu. Atau bisa juga 3, 4, 3 misalnya, 30% mudah, 40% sedang, 30% sukar, itu masih ideal. Tapi kalau persentase mudahnya di atas 50% ya, nah ini ada yang salah ya. Soal mudah itu harusnya tidak terlalu banyak persentasenya. Seperti tadi rumusnya, 20% mudah, 50% sedang, 30% sulit misalnya atau sukar. Bisa seperti itu, atau 30, 50, 20 itu masih ideal juga. Atau 30% mudah, 40% sedang, 30% sukar, itu masih ideal juga. Baik, itu saja saudara sekalian. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Setelah kita isi semuanya selesai, siswa yang tidak tuntas ini remedial ya, berikan tugas untuk remedial. Lalu di sini tidak usah kita ubah ya, ini nilai asli ya, nilai asli. Yang perlu kita ubah itu di nilai raportnya nanti ya. Setelah remedial, nilai raportnya diisi maksimal nilai KKM atau KKTP. Di sini tidak usah diubah nilainya, tidak usah diubah. Yang tadinya tidak tuntas tidak perlu diubah menjadi tuntas, cukup nilai asli di sini. Kemudian terakhir silakan dicetak dan ditandatangani oleh masing-masing guru dan minta tanda tangan kepala sekolah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan aplikasi yang membuat ini menjadi amal jariah bagi anak. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.